Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kita, yaitu peradaban di Mesopotamia. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, nama saya Livia sebagai moderator. Pemateri pertama yaitu saudara Mehmet, Raditya. Terus pemateri kedua yaitu Reni. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, pemateri yang pertama yaitu saudara Kakanda. Kakanda Raditya, mangga. Yes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang peradaban Mesopotamia, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana tata letak geografis dari daerah Mesopotamia. Kita bisa lihat di sini, yaitu Mesopotamia merupakan salah satu peradaban tertua di dunia. Kata Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani yang berarti antara dua sungai, yaitu kita lihat tata letak geografisnya, yaitu terletak dari sungai Efrat dan juga Tigris. Di sini kita dapat melihat atau menemukan daerah Mesopotamia. Dan juga Mesopotamia juga berada di wilayah lembah antara dua sungai dan Tigris dan Efrat. Terbentang dari kaki bukit Taurus yang di sini sampai Armenia, di utara sampai ke Teluk Persia. Wilayah ini di bagian barat dibatasi oleh padang pasir Syria. Ini di sebelah sini ada padang pasir Syria, yaitu yang membatasi daerah Mesopotamia. Adapun di bagian timurnya dibatasi oleh pegunungan Zagros. Nah, kita lihat di daerah di bagian timur, daerah Mesopotamia itu dibatasi Zagros Mountain atau pegunungan Zagros. Daerah ini juga merupakan lalu lintas yang sangat ramai dan sering dijadikan sasaran invasi oleh berbagai bangsa, antara lain oleh bangsa Sumeria, Babilonia, Assyria, dan Persia. Oleh karena itu, yang merupakan pusat utama antara pertemuan beberapa bangsa di daerah ini. Wilayah Mesopotamia juga secara alami dibagi dalam dua bagian, yaitu Mesopotamia atas dan juga Mesopotamia bawah. Adapun Mesopotamia atas yaitu harus kita ketahui bahwasanya di Mesopotamia atas memiliki dua pusat peradaban utama. Satu berada di wilayah Efrat yang meliputinya kota-kota tua seperti kota Char-Chimes, Haran, Gojan, Kabur, dan Mari. Di wilayah ini berdiri kerajaan Hurrian di Mitanni abad 15 sebelum Masehi dan kerajaan Amorite di Mari abad 18 sebelum Masehi. Pusat-pusat yang lainnya adalah di Tigris atas dekat Kuala, tempat pertemuan air sungai Zab. Di sini air sungai Zab. Wilayah ini merupakan kerajaan Assyria dengan kota-kota utamanya, yaitu Asur, Nineveh, Kalah, dan Dursarukin.
Nah, setelah kita membahas sekilas tentang tata letak atau tata letak geografis dari daerah peradaban Mesopotamia, kita mulai masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu bangsa-bangsa atau peradaban yang diam atau di daerah ini, yaitu yang pertama yaitu bangsa Sumeria, yaitu bangsa yang berdiri sejak kurang lebih 3000 sebelum Masehi. Peradaban Sumeria ini merupakan peradaban regional paling awal yang terletak antara Sungai Tigris dan Efrat. Nah, sudah kita ketahui, sudah jelas mungkin kita mengetahuinya bahwasanya bangsa Sumeria ini tepat diam di daerah Mesopotamia. Nah, kemudian wilayah ini juga sama perbatasannya, yaitu antara yang sebelumnya sudah saya katakan, yaitu dibatasi di daerah barat pasisir Syria, bagian timur dibatasi oleh pegunungan Zagros. Pembudukan peradaban ini terjadi pada masa Proto-Literat, yaitu pada tahun 3200 sampai 2850 sebelum Masehi. Nah, pusat kekuasaan itu ibu kotanya yaitu pusat kekuasaan dari bangsa Sumeria itu yaitu Kota Lagas. Nanti Kota Lagas. Keadaan inilah yang sering menimbulkan adanya tekanan dari bangsa-bangsa lain yang ingin menguasai wilayah bangsa Sumeria. Nah, selama 5 atau 6 abad pertama dalam sejarah peradaban Sumeria, sekitar 3100 sampai 2500 sebelum Masehi, negara-negara kota muncul berdampingan tak saling bersatu. Tidak diragukan lagi, tanah genting Tigris Efrat dibuka secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang. Sawah-sawah juga yang diairi dan padang-padang rumput yang berair yang dibuat oleh para pendiri masing-masing kota menjadi oasis. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu kepercayaan bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria juga mempunyai menganut kepercayaan politeisme. Politeisme itu yaitu mempercayai bukan hanya satu Tuhan, tapi banyak Tuhan, yaitu dengan menganut kepercayaan kepada dewa. Adapun dewa-dewa yang dipercayai oleh bangsa Sumeria itu yaitu dewa Uruk, yaitu dewa yang mengatur tentang langit, kemudian dewa Nippur, dewa yang mengatur tentang bumi, dan dewa Eridu, dewa yang mengatur tentang perairan. Oleh karena itu, bangsa Sumeria tidak seperti kita yang hanya percaya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mempunyai kepercayaan kepada dewa-dewa, banyak dewa. Ya, dewa yang urusannya dengan langit, dengan bumi, dengan air, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, ketika mereka berdoa atau memasakkan sesuatu dalam satu aspek tujuannya, mereka akan menyembah pada dewa tersebut atau hal-hal yang lainnya. Tempat untuk memuja para dewa tersebut adalah zigurat. Nama tempatnya yaitu tempat persembahan atau pada tempat peribadatan bangsa Sumeria, yaitu adalah zigurat. Zigurat merupakan tempat seperti bentuknya itu seperti piramida yang dijadikan tempat peribadatan bagi bangsa-bangsa Sumeria. Orang Sumeria percaya bahwa dewa-dewa dan dewi-dewi berperilaku hanya layak manusia. Kemudian yang anehnya lagi, tidak aneh tapi ya mungkin kepercayaan mereka. Mereka mempercayai bahwasanya dewa-dewa atau dewi-dewi itu
berperilaku layaknya manusia. Dari makan, minum, beraktivitas, tidur, dan hal-hal yang lainnya yang sering dilakukan oleh manusia, mereka mempunyai itu, bahwasanya para dewa tidur, bahwasanya para dewa makan, dan hal yang lainnya. Dan kemudian orang-orang Sumeria juga percaya adanya kehidupan di akhirat setelah mati mereka. Ketika orang Sumeria meninggal, mereka percaya bahwasanya mereka akan masuk langsung ke neraka di bawah permukaan bumi, di mana tempat tersebut yaitu tempat yang keras, yang di mana orang-orang tidak bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Nah, karena itu, setelah itu bangsa Sumeria itu juga mempercayai bahwasanya ketika sudah meninggal, mereka itu akan masuk pada neraka, yang dimana neraka itu tempat yang sangat-sangat buruk sekali, yang tidak bisa ketika dimana mereka masuk pada di dalamnya, mereka tidak bisa kembali lagi ke alam dunia. Nah, kita bisa lihat di screen-nya, ini merupakan dewa-dewa kepercayaan bangsa Sumeria. Kita lihat di sebelah kiri yaitu God. Ini nama-nama dewa yang dipercayai oleh bangsa Sumeria. Adapun yang di tengahnya itu Goddess, yaitu dewa-dewa tertinggi atau istilahnya leluhur dewa. Ketika di mana dewa Ninurta ini ada atasannya juga. Nah, yang di sebelah kanan saya, area of power, itu di mana kekuatan-kekuatan dewa tersebut. Dewa yang mengatur cinta, dewa yang mengatur peperangan, dewa yang mengatur bumi, alam, awan, bulan, matahari, hujan, dan lain-lainnya. Oke, next. Nah, kita pembahasan selanjutnya, kita membahas tentang kehidupan bangsa Sumeria. Secara umum bangsa Sumeria mahir sekali membuat rumahnya dari anyaman sejenis daun ilalang, dilapisi lumpur, lalu dikeringkan dengan panas matahari. Ada cerita dalam sebuah buku, judulnya itu apa? Nanti saya beritahu lupa lagi, bahwasanya ketika bangsa Sumeria membangun rumah-rumah itu, dan tidak menggunakan batu langsung, tetapi mereka mencari sejenis daun-daunan, kemudian mereka merangkainya dengan sedemikian mungkin agar seperti rumah untuk atap-atapnya, dan kemudian pinggir-pinggirnya itu dilapisi lumpur-lumpur yang dikeringkan, langsung yang dikeringkan dengan panas matahari. Jadi bangsa Sumeria itu sangat gigih sekali ketika membuat sesuatu beraktivitas itu, ya khususnya dalam membuat rumahnya sendiri. Kemudian mata pencaharian bangsa Sumeria yaitu menanam gandum, menanam sayur-sayuran, menenun kain, dan memotong bahan pohon untuk dijadikan roda kereta. Orang Sumeria adalah pencipta hebat, tidak ada yang membuktikan ini lebih dari seni mereka. Artefak Sumeria menunjukkan detail dan ornamen yang luar biasa dengan batu semia mulia halus yang diimpor dari negara lain seperti lapisan lajuri, marmer, dan diorit, dan logam mulia seperti emas tempa dimasukkan ke dalam desain. Kemudian di samping mereka menanam gandum, menanam sayur-sayuran, dan menanam kain juga, mereka juga merupakan pencipta dari bahan marmer, lajuri, dan diorit untuk dijadikan istilahnya mah hiasan dari bahan-bahan tersebut. Kemudian mungkin setelah mereka membuat hiasan dari bahan tersebut, mungkin mereka akan menjualnya ke negara-negara sekitar. Bahan yang paling banyak tersebar di Sumeria adalah tanah liat. Akibatnya banyak benda Sumeria yang terbuat dari tanah liat
Logam seperti emas, perak, tembaga, dan perunggu bersama dengan cangkang dan batu permata digunakan untuk pembuatan patung dan tatahan terbaik. Segala jenis batu kecil, termasuk batu yang lebih berharga seperti lapis lazuli, alabaster, dan serpentin digunakan untuk segel silinder. Di samping bangsa Sumeria membuat hias-hiasan, juga menggunakan logam seperti emas, perak, tembaga, dan perunggu itu sebagai untuk membuat patung atau pahatan-pahatan yang mungkin untuk membentuk dewa-dewa mereka dan untuk tempat-tempat peribadatan mereka. Nah, kemudian orang-orang Sumeria juga mengembangkan sistem meteorologi yang kompleks sejak 4000 sebelum Masehi. Meteorologi lanjutan ini menghasilkan penciptaan aritmatika, geometri, dan aljabar. Mereka mengembangkan sistem penomoran yang didasarkan pada 60 unit. Mereka membagi jam ke dalam 60 menit dan lingkaran ke dalam 36 derajat. 36 derajat dari sejak 2600 sebelum Masehi dan seterusnya. Bangsa Sumeria menulis tabel perkalian pada tabel tanah liat dan berurusan dengan latihan geometri dan masalah pembagian sebagaimana yang masih kita gunakan sekarang. Nah, ini yang dinamakan bilangan atau ini dinamakan merupakan sistem sesagesimal dari bangsa Sumeria, yaitu yang dimana ketika mereka menghitung hari atau menghitung menit, jam, mereka menggunakan sistem 60. Ya sama seperti kita, mungkin mereka menyamakan dengan derajat-derajat, mungkin 60 menit dalam lingkaran ke dalam 360 derajat. Sama seperti kita melihat derajat jam dan juga bilangan dari jam itu sama seperti kita, yaitu bilangan 60. Tapi berbeda konsep dari zaman dahulu sama zaman sekarang. Oke, mungkin sekilas sudah terlebih dahulu pembahasan dari saya. Mungkin pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Reni Apuadila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas bangsa Babilonia. Kota Babilonia dibangun oleh bangsa Amorit yang dipimpin Sumuawun. Bangsa Amorit tampil sebagai penguasa baru di Mesopotamia. Kata Babilonia berasal dari kata Babilu yang berarti gerbang menuju Tuhan. Babylon terletak kurang dari 97 km di selatan kota Baghdad sekarang. Di tepi Sungai Efrat, Irak Selatan, raja yang terkenal dari kerajaan Babilonia lama adalah Hammurabi. Jadi di raja yang terkenal di kerajaan Babilonia itu adalah Hammurabi. Untuk dapat menguasai lembah Sungai Efrat dan Tigris, Raja Hammurabi berpegang selama 30 tahun untuk melawan bangsa Elam yang berkuasa di sebelah timur daerah Mesopotamia. Setelah berhasil menguasai seluruh Mesopotamia, Raja Hammurabi mulai membangun tentang keberadaan kota itu, mulai membangun negerinya yang disebut dengan Babylon. Babylon menjadi pemerintah, perdagangan, dan keagamaan. Catatan yang paling awal tentang keberadaan kota itu muncul dalam lempeng-lempeng yang berasal dari masa pemerintahan Sargon. Satu dari Akkad. 3 lapis tembok mengelilingi dan melindungi kota. Dinding dalamnya berukuran 20 kaki. Lapisan tembok ketiga juga dilindungi oleh parit. Orang-orang memasuki gerbang dengan hiasan yang rumit. Gerbang
Istar adalah gerbang yang paling spektakuler. Nah, jadi kerajaan Babilonia itu dikelilingi tiga lapis tembok. Yang paling spektakuler gerbang Istar. Terus dihiasi patung-patung lembu, jantan, dan naga. Di sekeliling setiap kota, termasuk Babylon, terdapat daerah yang luas untuk berladangan dan peternakan. Lembu sapi, menurut di padang rumput di sebelah barat Sungai Efrat, pemerintah melacak kawanan besar domba, kambing, dan ternak. Kebanyakan binatang itu berasal dari bait raja atau bait setempat. Oke, next. Nah, kepercayaan bangsa Babilonia. Dalam masalah kepercayaan, bangsa Babilonia atau Amorite termasuk juga menyembah banyak dewa. Dalam politisme, dewa dipercaya mempunyai kekuasaan untuk mengatur alam semesta dan mempunyai kesaktian dalam mengaturnya. Jadi bangsa Babilonia menyembah banyak dewa gitu. Bisa menghukum atau bahkan memberkati umat manusia, di mana kepercayaan politisme yang dianut oleh bangsa Babilonia ini juga dipengaruhi oleh bangsa Sumeria. Dewa yang terkenal dan terpenting dalam kehidupan bangsa Babilonia adalah Dewa Marduk atau Dewa Samas. Dalam mitos atau kepercayaan bangsa Babilonia, setiap generasi berikutnya dari Dewa Babilonia dianggap lebih unggul dari dewa sebelumnya yang terpuncak pada Dewa Marduk. Nah, Dewa Marduk sendiri adalah dewa yang bijaksana dan dia merupakan penguasa para dewa di antara dewa-dewa yang lain. Orang Babilonia juga selalu merayakan kematian dan kelahiran kembali Marduk setiap tahunnya sebagai bagian dari kepercayaan mereka. Banyak di antara orang-orang Babilonia yang membangun tempat-tempat pemajuan buat dewa yang mereka sembah. Bagi bangsa Babilonia, mempercayai banyak dewa atau menganut sistem kepercayaan politisme dalam hidupnya dikarenakan bangsa Babilonia mereka banyak ketegangan dan ketidakmampuan dalam menjalani kehidupannya. Nah, dikala dalam hidup mereka terjadi kemarau yang panjang sehingga banyak di antara masyarakat yang tidak kuat menghadapi kemarau tersebut, sehingga masyarakat membuat atau mempercayai Dewa Enlil yang dimana yaitu Dewa Enlil itu yang mengatur udara dan mengatur cuaca. Maka dari itu masyarakat Babilonia pun memuja Dewa Enlil tersebut dengan tujuan agar cuaca di daerah Babilonia bisa menurunkan hujan kembali. Nah, jadi seperti itulah dikarenakan keterbatasan yang mereka miliki dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ketidakmampuan yang ada pada diri mereka dalam menangani segala jenis masalah yang pada akhirnya mereka merasa butuh bantuan, butuh pertolongan dari dewa yang mereka yakini yang dapat menyelesaikan segala jenis masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, menurut naskah-naskah Cuneiform, Dewa Sumeria suka makan, minum, musik, dan tarian. Makanan akan diletakkan di atas meja, kemudian dewa ditinggalkan sendirian untuk menikmatinya. Nah, dewa-dewa itu juga membutuhkan tempat tidur di dalam dan untuk menikmati persetubuhan dengan dewa-dewa lainnya. Mereka juga dimandikan dan dipakaikan baju, juga dipakai minyak parfum gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya itu Livia Septiana. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari bangsa Babilonia, yaitu kehidupan bangsa Babilonia. Sebagian besar orang Babilonia itu bertani. Tanaman pangan yang paling penting itu seperti jenis biji-bijian. Semua orang di kota itu terpengaruh dengan keberhasilan atau kegagalan panen biji-bijian. Ekonomi juga mendukung pekerjaan lainnya. Para pedagang dan pengrajin yang terampil memperoleh mata pencaharian mereka di kota-kota. Kota besar seperti Babylon memiliki tukang kayu, pembuat batu bara, pembuat besi, pengrajin logam, barang dan kain rumah juga dibuat oleh penenun,
penyamak kulit, pemacu. Pemacu itu yang menggunakan pewarna untuk mewarnai kain, dan tukang tembikar. Jadi tembikar itu yang terbuat dari tanah liat, seperti kendi gitulah. Penyamak kulit menghasilkan kulit biasanya untuk sabuk, untuk tas, sepatu, dan lain sebagainya. Setiap keluarga memiliki beragam tembikar untuk menyimpan minyak. Biasanya di tiap rumah gitu ya, ada tembikar. Biasanya untuk minyak, untuk biji-bijian, untuk rempah-rempah, dan untuk herbal yang sudah dikeringkan gitu. Orang-orang membawa air dari sumur komunitas ke rumah mereka dalam guci tembikar yang besar. Ya, jadi tiap masyarakat di Babilonia itu menyediakan di tiap rumahnya itu tembikar yang besar, itu khusus buat air. Orang Babilonia menjadi ahli dalam cara tuangan logam. Tuangan logam itu membuat logam cair dalam cetakan dengan menggunakan 3 metode. Ada pertama cetakan terbuka, cetakan tertutup, dan lilin yang hilang. Para pekerja logam menggunakan metode ini yaitu untuk membuat benda-benda dari tembaga dan perunggu seperti tombak, mangkuk, dan cawan. Membuat barang-barang dari tanah liat juga merupakan keterampilan yang sangat berharga pada zaman Babilonia. Seorang budak ke istana raja. Orang-orang menggunakan tempayan besar untuk menyimpan biji-bijian, anggur, dan minyak. Mereka memanggang daging ayam, ikan, dan masakan itu dari tembikar. Sama seperti orang Sumeria ya. Orang Sumeria menggunakan sistem angka yang sudah maju. Banyak matematikawan percaya bahwa sistem Babilonia itu lebih rumit daripada sistem desimal yang digunakan sampai saat ini. Bangsa Babilonia menggunakan sistem 60 sebagai nomor dasar. Tampaknya bahwa sistem berdasarkan angka 60 itu akan jauh lebih sulit untuk digunakan daripada sistem yang digunakan saat itu, yang didasarkan pada angka 10. Akan tetapi orang Babilonia itu hanya perlu mempelajari 2 lambang dasar untuk menghasilkan angka hingga 60 dengan memadukan simbol-simbol pada berbagai sudut. Orang Babilonia juga dapat menulis semua angka. Mereka menjadi 24 jam. Setiap jam berlangsung 60 menit dan setiap menit memiliki 60 detik. Ini format ini yang sama yang digunakan untuk menghitung waktu hari ini. Orang Babilonia juga menggunakan rumus A2 plus B2 sama dengan C2 gitu. Rumus ini dikenal sebagai teorema Pitagoras dari Yunani. Akan tetapi orang Babilonia ini menggunakannya itu jauh sebelum Pitagoras. Orang Babilonia bisa memecahkan sejumlah masalah matematika. Mereka tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang geometri.